Memangnya berapa umur Bapak? Coba Ustaz tebak, berapa umur saya? Langsung ditebak Ustaz nih, 55. Salah. 53, salah. Jadi berapa umur Bapak? Diambilnya lah KTP-nya pakai tangan kiri di dompet. Ditengok Ustaz nih, kaget Ustaz tuh, 84 tahun umur Bapak. Perawakan 55. Apa amalan Bapak, Pak? Bapak ini balik bertanya, Ustaz rajin enggak baca Quran? Rajin lah, setiap hari. Iya. Kapan Ustaz baca? Habis subuh. Berapa lama? Setengah jam. Ketawa Bapak nih Pak, 24 jam hidup, setengah jam cuma baca Quran. Namun Bapak berapa? Minimal 4 juz 1 hari. 7 hari saya katakan. Itulah yang membuat bagus kristal darahnya tuh Pak. Jadi kalau mau awet-awet muda Pak, bolehlah sekarang diamalkan ya Bu. Santai 4 juz 1 hari. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Dalam kitab mengambil pesan moral dari ayat-ayat Al-Quran, Pak, karya Dr. Muhammad Hirzin, beliau membuka dengan ayat Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut. Berselimut di situ Pak, Rasulullah dalam keadaan ketakutan. Jadi kalau yang pertama Iqra, bacalah, ketakutan Rasulullah melihat Jibril kali pertama. Ya ayyuhal mudatsir kali kedua, Rasulullah ketakutan bertemu dengan Jibril. Jadi Rasulullah itu sama seperti manusia biasa juga Pak, ada rasa takut Pak, ketika melihat sesuatu yang memang berbeda. Jadi waktu Rasulullah ketakutan itu, Ummul Mukminin Khadijah menghibur Rasulullah. Kata Ummul Mukminin Khadijah, jangan takut suamiku, aku yakin yang menemuimu itu adalah malaikat yang mulia, bukan jin, bukan setan. Karena engkau orang yang gemar bersilaturahmi, engkau angkatkan beban orang yang berat, engkau tunjukkan jalan orang yang tersesat. Jadi tidak mungkin jin dan setan menghampirimu. Itu cara Ummul Mukminin Khadijah menghibur. Nah dari sinilah kita tahu Pak, orang-orang yang gemar bersilaturahmi, kemudian mengangkatkan beban orang yang berat, menunjukkan jalan orang yang tersesat, memberi makan orang lapar, insya Allah dia tidak akan kerasukan oleh jin atau setan. Kenapa orang kadang udah rajin sholat jiwanya tidak tenang? Nah takutnya amalan ini tidak mereka lakukan Pak. Sholat udah rajin, silaturahmi kurang, ngasih makan orang sekali setahun, pas mau masuk bulan puasa baru ngajak orang makan. Itu pun lauknya telur rebus dibelah dua, kasih mie, kasih kacang. Itu toge, itu ikan sarai agak berapa biji, sesekali ngajak orang makan. Mengangkatkan beban orang yang berat, tidak pula ada. Menunjukkan jalan orang yang tersesat, tidak pula ada. Ada seorang ulama Pak, namanya Abu bin Hisham. Abu bin Hisham ini sholat berjamaah, rajin berzikir, rajin tahajud di waktu malam, rajin membaca Al-Quran. Suatu malam bermimpilah dia Pak, bertemu dengan malaikat yang membawa kitab tebal. Ditanyanya, siapa engkau? Aku malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencari hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dan nama mereka aku catat dalam kitab ini. Apa kata Abu bin Hisham? Pasti ada nama aku di dalam. Ada yakin tadi Pak, karena dia orang soleh. Pasti ada nama aku di dalam. Kata malaikat ini, maaf, tidak ada namamu di dalam kitab ini. Terkejut Abu bin Hisham Pak. Masa tidak ada nama aku dalam kitab itu? Tidak mungkin kalian tidak tahu. Aku sering jalan ke masjid, aku beruduk di tengah malam yang dingin, aku sholat tahajud, aku berzikir, aku baca Quran. Tak mungkin kalian tidak tahu. Kata malaikat ini, setiap kau pergi ke masjid, kami ada di situ.
Setiap kau baca Quran, kami ada di situ. Setiap kali kau berduduk tengah malam, aku tahu. Kau sholat di tengah malam, aku tahu. Tapi Allah melarang kami untuk menuliskan namamu dalam kitab ini. Sebab kau memang rajin ibadah, tapi tetangga sakit kadang kau tak jenguk. Orang kelaparan kadang tak kau tolong. Itu kena ya Pak. Jadi maka kalau ada orang-orang soleh Bu ya, soleh untuk diri dia sendiri, pasti tidak tenang hidupnya. Soleh untuk diri sendiri, buahnya tidak nampak Pak. Di masyarakat tidak nampak buahnya, pemikiran tidak ada menyumbang, kemudian tenaga kurang pula, ngajak orang makan pun tidak. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah kepada menghibur Rasulullah SAW. Kemudian kata Allah dalam ayat itu, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Siapa yang disuruh Allah? Rasulullah memberi peringatan, wa anzir ashiratakal aqrabin, kasih tahu dulu keluarga-keluargamu yang terdekat. Jadi kalau mau menasehati orang, periksa diri kita dulu Pak. Itu maksudnya, kasih tahu orang-orang dekat kita dulu. Jangan sampai dibalikkan orang, kok ngomong pandai, kelakuan kok parah. Dinasihatinya anak orang anak lebih parah daripada itu. Makanya Allah sindir kita. Kasih tahu dulu orang dekat kalian. Karena kalau ngasih tahu orang dekat, dia yang tahu siapa kita. Jadi lebih didengar Pak. Di Pekanbaru ini aja banyak kejadian. Guru ngajar anak-anak murid lain bisa cerdas Pak, anaknya sendiri tak terajar sama dia, akhirnya anak masuk les jadinya. Nah itu maksudnya itu Pak ya. Kalau mau ngasih tahu nasihat, lebih ke keluarga kita dulu, ajak keluarga kita dulu. Nah Rasulullah waktu disuruh untuk memberikan peringatan kepada keluarganya Pak, disuruhnya lah Ali, undang seluruh keluargaku termasuk paman-paman aku. Hadirlah paman 4 orang, Abu Abbas, kemudian Hamzah, kemudian Abu Lahab, kemudian Abu Thalib. Dikasih tahu Rasulullah lah, kalau aku bilang ke kalian di sebalik kota Mekah ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang Mekah ini, kalian percaya tak sama aku? Percayalah, kau manalah pernah berbohong. Nah itu pancingan Rasulullah dulu Pak. Jadi artinya apa Bu? Rasulullah ini memang nol kebohongan, tidak pernah berbohong. Nah sementara Pak ya, kalau kita introspeksi lah diri kita ini, dalam sehari kita berapa kali berbohong Pak. Macam kami ustaz-ustaz ni lah kadang bisa ceramah Jumat malam habis sisa tempat kami ustaz. Oh bisa Pak, udah oke tuh Ustaz ya, udah. Tak lama sudah orang tutup teleponlah orang yang lain balik Pak. Ustaz bisa ceramah Jumat ba'da Isya di kampung kami. Oh minta maaf saya Pak, udah ada jadwal. Itulah terlambatlah pengurus ngasih tahu Ustaz. Rencana kalau Ustaz bisa ada sekian juta nih disediakan panitia. Dia jam berapa tadi Pak? Berubah langsung. Maka penyakit kami ini aneh-aneh juga kadang. Jadi Ibu ya, ketika sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mungkinkah seorang muslim itu pelit? Kata Rasulullah, mungkin kalau dia pas dalam keadaan susah. Mungkinkah seorang muslim itu mencuri? Mungkin kalau dia terdesak kebutuhan, masih dianggap muslim Pak. Tapi ketika sahabat bertanya, mungkinkah seorang muslim berbohong? Kata Rasulullah, tidak. Seorang muslim tidak akan berbohong. Nah inilah kita banyak kena. Atuk membohongi cucu, diam ya sayang ya, nanti atuk belikan, rupa dah diam cucu nak dibelikan ya Pak. Gimana kita mau tenang ibadah Pak? Banyak kebohongan yang kita buat tuh. Jadi kalau ada orang di masjid bisa tidak tenang jiwa, cobalah introspeksi diri Pak. Apa yang kita buat kemaksiatan dalam satu hari itu, karena itu akan mempengaruhi ketenangan ibadah kita Pak.
Tenang, senang sama bahagia itu beda, Bu. Kalau tenang tuh lepas keinginan duniawi, baru bisa tenang kita duduk di masjid. Tapi kalau senang itu pasti untuk duniawi. Beli baju baru senang, tuh nanti tidak senang lagi, dia sementara tuh Pak. Terus sembahyang tapi untuk kepentingan dunia, besok mau pemilihan pencoblosan, Bapak maju jadi anggota dewan, itu zikir malam itu tidak akan tenang tuh Pak. Karena ada keinginan duniawi. Jadi setiap ada keinginan duniawi, mau 1000 rakaat pun sholat di masjid tidak akan tenang jiwa. Misalnya sholat supaya dapat kerja, sholat supaya dapat jodoh, itu tidak akan tenang jiwa, tetap stres Pak. Karena apa? Dia memajukan keinginan dia. Sementara Allah kadang A kita minta, Z dikasih ya Pak. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Apa yang buruk menimpa kita bisa jadi itu baik menurut Allah. Nabi Zakaria minta anak Bu, umur berapa baru dikabulkan Allah? 77 Pak. Itu Nabi itu. Tidak dikasih Allah sampai umur 77 baru dikasih sama Allah. Rasulullah berdoa untuk bisa masuk lagi ke Mekah. Berapa tahun dikabulkan Allah? 10 tahun. Nabi Musa untuk bisa mengalahkan Firaun berapa tahun baru dikabulkan Allah? 40 tahun. Terus siapa kita kok berani kita minta harus cepatlah dikabulkan? Sholat baru 3 bulan belakang ini baru Pak ya, tak dapat minta, tak usah lah, capek lah gua tuh tidak sembahyang, murah rezeki aku. Dah rajin sholat tambah parah hidup aku. Memang iya Pak, sholat itu untuk kaya. Justru tidak sholat itu kita bisa kaya. Jadi kalau mau kaya tidak usah sholat, jauh dari Allah. Kaya, saya jamin kaya Pak. Dalam Islam istilahnya apa itu Pak? Istidrak. Makin jauh dari Allah, makin dikasih sama Allah. Tapi nanti dihantam Allah secara tiba-tiba, baru terkena. Kalau udah Allah menghantam Pak, temenung, banyak kena ya. Nah jadi itu. Kemudian apa kata Rasulullah kepada paman-pamannya dan keluarga besar ya? Aku ingin memberitahukan kepada kalian, aku diutus Allah sebagai Nabi. Aku akan membawa kebenaran untuk kalian dan membawa kalian ke jalan keselamatan. Siapakah di antara paman-pamanku ini yang bersedia menolongku? Nunjuk Abbas, aku bersedia, tapi aku nak mau masuk Islam. Abu Thalib bersedia, Hamzah bersedia, tapi tidak ada yang mau masuk Islam nih Pak. Abu Lahab lah yang menentang dari awal. Banyak cerita kau Muhammad, untuk itu kau kumpulkan kami di sini. Aku nak meyakini kau seorang Nabi. Jadi di antara 4 paman, 1 cuman yang menolak. Itu resiko di dalam mengajak orang kepada kebaikan. Jadi yang nerima itu jauh lebih banyak. Akhirnya kuatlah Rasulullah jadinya Pak. Cuman dengan beberapa tekanan-tekanan ini, untuk memperkuatnya, maka baru kata Allah, ya ayyuhal muzammil. Itu artinya orang berselimut juga tuh Pak. Cuman berselimut di ya ayyuhal muzammil sama ya ayyuhal mudatsir itu beda. Ya ayyuhal mudatsir berselimut karena takut. Kalau ya ayyuhal muzammil berselimut artinya menjauhkan keinginan duniawi untuk berdiri di tengah malam melaksanakan sholat tahajud. Jadi itu untuk menguatkan Rasulullah. Wahai orang yang berselimut, maksudnya menyelimuti diri dari keinginan-keinginan duniawi. Jadi jangan sampai salah arti Bapak Ibu. Menjauhkan keinginan duniawi itu bukan berarti kita duduk aja di masjid berzikir Pak, enggak. Karena kata Rasulullah, ketika bertemu seorang sahabat, disalaminya Rasulullah Pak, saking tebal tapak tangannya, terkejut Rasulullah Pak, ditarik Rasulullah tangannya karena terkejut rasa tapak kulit kayu. Ditanya Rasulullah, kenapa tebal betul tapak tanganmu ini? Aku ini bekerja sebagai pemecah batu ya Rasulullah, dari pagi sampai sore untuk menghidupi istri dan anak-anakku. Langsung ditarik Rasulullah tangannya Pak, dicium oleh Rasulullah.
diangkat tangannya oleh Rasulullah, lihadhihi yadun latamassaha narun abada. Tangan yang seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Oh, berarti bekerja keras juga dianjurkan dalam Islam. Rasulullah habis sholat subuh berjamaah, ada satu orang Pak, tidak zikir, tidak doa, langsung keluar. Apa kata sahabat yang tinggal? Sungguh rugi orang itu ya Rasulullah. Padahal duduk habis sholat subuh berjamaah, iktikaf sampai waktu syuruk, ditutup dengan sholat sunat 2 rakaat, pahalanya umroh dan haji mabrur. Jadi kalau belum bisa berangkat haji, umroh itulah caranya Pak, untuk mendapatkan umroh haji mabrur. Duduk habis sholat subuh sampai waktu syuruk, tutup dengan sholat sunat 2 rakaat. Rugi orang itu ya Rasulullah, tidak dapat dia. Apa kata Rasulullah? Tidak boleh kalian berkata seperti itu. Apabila dia keluar subuh ini untuk mencari nafkah, menghidupi istri dan anak-anaknya, keluarnya adalah jihad fisabilillah. Besarlah lagi Pak yang keluar daripada yang duduk di masjid. Kalau niatnya mencari nafkah, menghidupi istri dan anak-anak. Kalau dia keluar dari masjid pagi ini untuk bekerja agar dia tidak meminta-minta sama orang, keluarnya adalah jihad fisabilillah. Tapi kalau dia keluar di masjid pagi ini untuk mencari harta, menumpuk-numpuknya, jihad fisabilillah syaitan. Kesimpulannya apa berarti Bapak Ibu? Keraslah mencari dunia, tapi jangan terikat hati kepada dunia. Itu dia Pak. Kerjalah keras-keras. Macam orang yang di Bojongkoneng tuh. Kerja dia kuat-kuat, dikumpulkannya harta 1 RT, diumrohkannya gratis Pak. Itu gunanya. Kan viral tuh Bu. Walaupun kaya, tetangganya tidak peduli dia Pak. Mau berangkat umroh gratis, 1 RT 300 orang Pak, pakai duit pribadi. Itu gunanya duit Pak. Ada duit, bangunnya masjid sendiri. Itu guna masjid. Macam masjid Abu Darda, masjid tanpa kotak infak, saking kayanya Pak kan. Dia ingin dia sendiri yang membiayai masjid itu, tidak perlu kotak infak, sendirian dia. Dibangunnya lagi masjid di Jalan Yusuf Darso, itu sendirian juga tuh Pak, masjid baru. Itu guna orang Islam berduit itu Pak. Jadi kerjalah keras-keras, usahalah, tapi jangan sampai terikat hati dengan dunia. Itu tuh yang sulit Pak. Jantung kita kecil Bu, dimasukkan rumah ke dalam, sendal, sepatu, mobil, itu sesak jantung tuh Pak. Maka banyak orang sakit jantung tuh, itulah. Ditaruhnya harta itu di jantungnya. Sampai ke masjid pun buat sendal kiri sama kiri dia terawih Pak, saking takutnya hilang. Sampai orang maling pun panik buatnya Pak. Mak kok sendal kiri sama kiri, sendal orang di masjidnya. Kita berharta tapi cinta. Itu yang susah tuh. Jadi orang-orang yang seperti ini insya Allah mudah bangun di tengah malam, karena dia tidak memikirkan dunia untuk dirinya. Kemudian baca Quran dengan tartil. Itu yang diperintahkan Allah. Makanya para sahabat itu, kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab pendahuluan, sahabat tidak akan pernah melampaui 10 ayat mereka hafal sebelum mereka mengamalkannya. Jadi mereka tidak akan pindah sebelum mereka mengamalkannya. Jadi mereka bukan mengutamakan hafalan Pak, pengamalannya. Jadi makanya ayat Al-Quran itu sampai 22 tahun itulah Pak, karena sahabat memang beransur-ansur Pak, dia tidak ngejar hafal dia. Makanya kata Rasulullah, orang yang membaca 1 ayat-ayat Al-Quran kemudian dia fahami, dia amalkan, khairul laka an tusalli mi'ata raka'atain, nilainya sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Cuman kalau dihafal apakah salah? Enggak juga, kan memang ada juga keutamaannya Pak, menghafal Quran itu memang betul. Cuman kebiasaan sahabat, mereka tidak akan pindah 10 ayat sebelum mereka memahami dan mengamalkannya. Kadang kan sayang juga kita Pak, wirid terus, cuman tidak ada perubahan diri Pak. Itu kadang terasa tuh Pak.
Kita ini dengar aja mau, cuman kadang kan lupa kita Pak kan. Karena daya tangkap kita ini 30% Pak. Misalnya Bapak Ibu dengar saya ceramah, nanti pas pulang ditanya oleh anak, tanya cucu, apa ceramah tadi itu? Pokoknya ya ayyuhal muzammil, bangun tengah malam. Cuman itu dapat kadang Pak tersimpan, itu kita lupa lagi Pak. Karena kekuatan kita tuh hanya 30%. Cuman asal mau duduk lah di majelis ilmu itu udah dapat lah manfaatnya. Nah kemudian Bu ya, dalam membaca Al-Quran ini jangan sampai taruhlah dia kan membaca per huruf aja udah pahala ya Pak ya. Jangan sampai terburu-buru, santai, tenang. Karena Bu ya, apa yang ditemukan oleh Profesor Dr. Masaru Emoto itu termasuk hal yang mengejutkan banyak orang. Ternyata ketika air dibacakan ayat Al-Quran, dia bereaksi. Kristal air itu langsung membentuk bunga segi 5. Dibacakan terus ayat di dalam air, dari bunga segi 5 itu muncul 6 tangkai yang sangat indah. Jadi kata Dr. Emoto, beruntung umat Islam, 75% di dalam tubuhnya air. Jadi kalau rajin mereka membaca Al-Quran, kristal darahnya akan bagus. Tapi kan kita sering ngejar target Pak, karena hafal Yasin, apa yang dapat tuh Pak? Bergetar-getar boleh kristal darah itu dibuatnya itu Pak. Sama dengan orang berzikir yang pakai gigi 1, gigi 2 itu Pak. Datang dia bilang, saking kusuknya kami berzikir Ustaz, pingsan-pingsan kami Pak. Tahu kalian kenapa pingsan? Kata saya, lambung kalian tuh tidak kuat dia. Belum selesai napas 1 masuk napas 2, masuk napas 3, itu yang membuat kalian pingsan tuh, kata saya. Ada Bu, pertama slow, itu masuk gigi 2 agak kencang sedikit Pak, masuk gigi 3, napas yang 4, 5 tuh Pak, itu tuh yang saya lonjak-lonjak dia Bu. Dia bilang sampai pingsan-pingsan tuh Pak. Pingsan tuh udah diteliti oleh dokter Pak, tidak sanggup paru-parunya tuh Pak. Belum selesai napas 1 masuk napas 2, belum selesai masuk napas 3, apa enggak pingsan dibuatnya Pak. Bukan hebat tuh. Jadi baca Quran dengan tartil, jangan mengejar target khatam. Santai, slow aja Bu. Nah di situ itulah bisa memberikan keajaiban ke dalam jiwa kita, sekalipun kita tidak paham artinya. Nah, itulah keajaiban ayat Al-Quran itu. Ingat saya ada Ustadz Pak, dia ngasih nasihat perkawinan. Pas selesai ceramah kan disuruh makan. Di depannya ada yang lebih tua rasanya dari Ustadz ini. Disuruh Ustadz tuh, Pak duluan aja Pak. Ini agak beradab nih Ustadznya nih Pak. Tahu dia lebih muda, disuruh orang yang agak tua daripada dia. Sambil dia memperhatikan makanan apa yang diambil bapak ini. Lupa semua dimakan bapak tuh Pak. Udang, kerang, daging, penuh piringnya tuh. Di dalam hati Ustadz ini ngomong, apa ndak berpantang bapak nih makan nih. Nah itu yang timbul pertanyaan dia Pak. Duduk dia sama bapak tuh, Pak, bapak makan nih ndak takut sakit Bapak? Apa ndak ada pantangan makan Bapak? Ada loh Ustaz, masalah ndak ada saya pantang makan. Cuman untuk sementara ini pantang nampak baru. Jadi kalau makan-makan macam ini malah tak banyak makan saya. Memangnya berapa umur Bapak? Coba Ustaz tebak berapa umur saya? Langsung ditebak Ustaz nih, 55, salah. 53, salah. Jadi berapa umur Bapak? Diambilnya lah KTP-nya pakai tangan kirinya di dompet. Ditengok Ustaz nih kaget Ustaz tuh, 84 tahun umur Bapak. Perawakan 55. Apa amalan Bapak Pak? Bapak ini balik bertanya, Ustaz rajin enggak baca Quran? Rajin lah, setiap hari. Iya. Kapan Ustaz baca? Habis subuh. Berapa lama? Setengah jam. Ketawa Bapak nih Pak, 24 jam hidup, setengah jam cuma baca Quran. Memang Bapak berapa? Minimal 4 juz 1 hari.
7 hari saya katang. Itulah yang membuat bagus kristal darahnya tuh Pak. Jadi kalau mau awet-awet muda Pak, bolehlah sekarang diamalkan ya Bu. Santai 4 juz 1 hari. 1 juz itu kan 1 jaman Pak. Satu santai itu, murotal kita 1 juz itu sejaman cuma. Dalam misalnya macam, ingat saya waktu kebakaran di Mall Tangerang, Mall Borobudur, ada satu toko hijab yang tidak dilalap api sedikit pun. Pas diwawancara, apa kata ibu tuh, dagangan saya ini kan tidak sering orang datang, jadi begitu orang lengang saya baca Quran, jadi sampai 10 juz 1 hari Pak. Dari buka toko tuh bisa sampai 10 juz 1 hari. Itu santai-santai itu berapa jam? 10 jaman lah Pak. Dari makan api tokonya Pak. Itulah penjagaan Allah Pak. Cuman kita bukan berharap keajaiban seperti itu sebetulnya Pak. Cuman dengan penelitian Dr. Emoto itu seharusnya kita makin bersemangat Pak. Ternyata orang Jepang beragama Shinto yang membuktikannya, bukan orang Islam Pak. Dr. Emoto bukan orang Islam, orang beragama Shinto, dan penemuan dia ini diungkapnya di PBB Pak. Bukunya udah nyebar tuh ke Gramedia tuh. Dr. Emoto, Zikir Air judul bukunya tuh Pak. Sampai dia bilang umat Islam ini bisa sehat badannya kalau dia sering membaca Al-Quran. Nah kemudian di dalam kitab Dr. Muhammad Kirzin ini ada surat At-Taubah ayat 113. Ini judul buku itu mengambil pesan moral nih Pak. Makanya dia loncat-loncat mengambil pesan moral ini. Apalagi yang membuat Rasulullah kuat di dalam berdakwah, dia mengubah circle pertemanan dia. Jadi betul-betul berteman dengan orang-orang yang mendukung dakwah Rasulullah. Jadi apa kata Rasulullah? Hati-hati dengan siapa engkau berteman, karena agamamu mengikut kepada agama kawanmu. Jadi kalau sempat kita tidak berubah pertemanan Pak, susah kita untuk menjadi orang baik. Jadi karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah, pilihlah kawan yang ketika engkau dekat dengannya semakin kuat imanmu kepada Allah. Jadi walaupun orang itu rajin sholat Pak, tapi kalau jiwanya kurang bagus ya sebaiknya jangan Pak. Karena amalan fisik itu yang menunjang adalah amalan hati. Contoh nih Bu ya, sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang sangat taat ibadahnya, rajin sholat malam, rajin baca Quran, tapi mulutnya suka menyakiti orang. Kata Rasulullah, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya dan dia adalah ahli neraka. Sia-sia ibadah fisiknya Pak. Kenapa? Jiwa kotor. Karena kalau ibadah fisik ini Bu, anak kecil pun pandai Pak. Sholat pandai cucu Bapak, ngaji pandai Pak. Cuman gimana supaya amalan fisik ini makin kokoh, dia dibantu dengan amalan jiwa. Sia-sia nanti sholat kita. Cuman datanglah orang, jadi kalau hati kita baik, apa nak sholat? Itu salah besar sama itu Pak. Karena sholat itu hukumnya wajib. Itu janganlah sampai, oh kalau gitu hati aja kita perbaiki. Kita tidak perlu sholat wajib. Tidak bisa gara-gara itu ditinggalkan pula sholat, bukan itu. Nah, contoh nih Pak ya, Rasulullah waktu kecil jadi pengembala kambing. Waktu Rasulullah sedang mengembala kambing Pak, bertemanlah dengan kawan-kawan yang buruk, sama-sama pengembala kambing. Apa kata kawan-kawannya nih? Muhammad, kau pergilah nonton acara musik di Mekah, penari mantap-mantap, seksi-seksi, nontonlah kau, kami jaga kambing kau. Itulah jahat kawannya Pak. Apakah Rasulullah terpengaruh? Iya, dijaga kawannya lah kambingnya Pak. Pergilah dia mau menonton acara musik tuh, tapi Allah maha sayang Pak, tidak mau Rasulullah terkotori. Belum sampai ke tempat acara, dikasih Allah rasa kantuk yang teramat sangat, tertidur di jalan Rasulullah jadi.
Belum sampai lagi ditidurkan oleh Allah. Itu bentuk penjagaan Allah kepada Rasulullah. Jadi kadang kalau kita tertidur tuh Pak, itu kenikmatan dikasih Allah tuh Bu. Maka kadang pas sedang ngaji gini tertidur kita Pak, itu bagian penjagaan dari Allah. Dia sebentar tapi lama rasanya. Itu ajaib tuh Pak. Orang aja udah tidur pakai AC di rumah, tempat tidur bagus, nggak bisa tertidur. Ini sedang duduk bisa tertidur. Kemana nikmat tuh mau dicari lagi Pak. Jadi kalau payah tidur datanglah ke pengajian, mudah tertidur. Itulah saking nikmatnya Pak ya, majelis ilmu tuh. Kadang macam Jumat lah, padahal di luar masjid tidak ada kita ngantuk. Duduk dalam masjid Pak, ngantuknya minta ampun. Kadang macam tidak katip orang tuh, kok langsung iqomah, padahal kita tertidur selama itu Pak. Tapi rasanya tuh begitu lama tertidurnya tuh. Balik Rasulullah paginya Pak. Pas pagi balik datang kawan-kawannya, gimana Muhammad, mantap nggak? Apa yang mantap? Aku aja tuh tidur. Cak ulang lagi Muhammad, kami jaga kambing kau. Nah ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu ya. Dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir di bab Nabi Ibrahim, Allah memang memberikan rasa kasih sayang kepada orang-orang jahat. Makanya orang-orang jahat itu kekompakannya tinggi Pak. Nah, orang kalau buat jahat Pak, kompaknya minta ampun. Orang mau mencuri uang tuh Bu ya, mencuri uang negara ini tuh kekompakannya kuat tuh Pak. Nanti kalau ditanya ini jawabnya, oh aman tuh Pak. Kok kompaknya dahsyat Pak. Memang itu dikasih Allah. Nah ujiannya kita yang rajin ke masjid ini justru tidak kompak Pak. Itu ujian memang Pak. Maka banyak masjid yang selalu bermasalah Pak. Selalu aja bermasalah. Kita harus sadar itu. Untuk kebaikan itu memang banyak ujiannya. Iblis tidak akan senang Pak. Diganggunya kita terus. Kalau orang jahat itu memang dikasih rasa kasih sayang Bu. Kompaknya minta ampun. Teratur, tersistem Pak. Jadi saya akhirnya paham kenapa ya di masjid sering ada pergolakan, sering ada masalah. Oh rupanya ya iblis sengaja menghancurkan kita Pak. Saya pernah Bu ya sedang ceramah, hampir dua-duanya Ustadz naik. Untung kami tidak mau diadu domba Pak. Pengurus baru terbentuk, pengurus lama tidak mau mundur Pak. Pengurus baru ngundang saya, pengurus lama ngundang Ustadz lah Pak. Itu dua-dua lah kami datang Pak kan. Saya bilang sama Ustadz, tenang Tad, amplop kita bagi dua nanti, tenang aja lah. Walaupun saya maju nanti ya kita bagi dua. Tidak usah kita terkena lah kita masalah. Saya sambil seloroh sebetulnya Bu kan. Sambil seloroh saya. Nah jadi itulah kenapa kok banyak masalah. Di Rumpai ini Pak semua kasusnya itu Pak. 2 kali saya mau ceramah di masjid, 2 masjid yang berbeda. Sedang ceramah ngasih kata sambutan lah, ada tah siapanya gitu Pak. Langsung takbir, orang mau berantem, orang 2 kubu rupa dalam masjid tuh Pak. Saya santai aja terus Bu, saya ceramah terus, tidak mungkin saya udah jauh datang Pak kan. Tak ceramah saya tuh menung lah, saya pulang nanti santai lah. Berkelahi lah kan karena itu ujiannya Pak. Ternyata kalau kita orang-orang baik memang setannya tuh kuat Pak. Itu tidak mau dia kita damai Pak di masjidnya. Nah itu yang harus kita waspadai itu. Makanya kata Rasulullah, untuk terjalin rasa kasih sayang di antara kita, tidak bisa iblis masuk. Tebarkan salam kata Rasulullah. Terbiasakan kita kalau salma kita ini ketemu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu habis iblisnya itu. Ada satu masjid mengamalkan ini karena stres lah saya Pak, ada masalah terus antara pengurus-pengurus ini. Coba kita tebarkan salam, walaupun pertama macam kena cemeh Pak, assalamualaikum, Allah biasa lah, orang jauh biasa assalamualaikum awalnya gitu. Tapi terus Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata memang betul Pak. Langsung damai sebulan kemudian masjid itu Pak. Tidak ada yang saling menjelek-jelekkan lagi. Pas kurban hati cukup jumlahnya Pak. Biasa hilang hati itu Bu. Bisa kumpul hati itu Pak. Kena assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pokoknya ini Bu, biasakan lah. Walaupun kita udah lama kenal nih Pak ya. Pokok asal jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh memadamkan setan tuh Pak.
Habis langsung dibuatnya Bu, timbul rasa kasih sayang. Itu dijamin karena memang Rasulullah yang ngomong rahasia itu tuh Pak. Inginkah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian amalkan kalian akan saling mencintai, tebarkan salam di antara kalian. Nah itu yang tidak kita buat Pak. Kita ketemu, Pak Haji, apa kabar? Tidak ada Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Itu kan jarang Pak. Nah, itu yang mau dibiasakan tuh, mengucapkan salam itu. Nah akhirnya Pak, Rasulullah pergi lagi nonton. Begitu Rasulullah mau nonton lagi, tertidur lagi Pak. Disitulah Rasulullah berazam, aku berhenti menjadi pengembala kambing karena mudaratnya besar nih, pengaruh kawan gawat nih. Situlah Rasulullah berhenti mengembala kambing. Jadi rasanya kalau berkawan kita sama dia, ini menghancurkan iman aku nampak ini, karena kan memelihara iman ini sulit Pak, memelihara hidayah yang dikasih Allah ini sulit Bu. Nah, sempat kita terikut juga terus, akhirnya payah kita mau jadi orang baik ini ya Pak. Harus berani memutus mata rantai pertemanan itu. Akhirnya Rasulullah berhenti mengembala kambing, baru jadi pedagang. Itu pun nunggu kios pamannya Abu Thalib. Nah tapi yang disayangkan oleh Rasulullah apa Pak? Pamannya tidak bisa meninggalkan kawan-kawan yang buruk. Nah, itu yang membuat sedih hati Rasulullah Pak. Abu Thalib dari kecil Rasulullah dia pelihara. Rasulullah sama Abu Thalib tinggal. Menikah Abu Thalib juga yang menghubungkan, sibuk. Begitu Rasulullah menjadi Nabi, Abu Thalib pasang badan Pak, ketika orang kafir Quraisy mau menghancurkan dakwah Rasulullah. Sampai akhirnya orang Quraisy sepakat untuk memboikot keluarga Rasulullah. Jadi mau yang Islam tidak Islam kena semuanya, termasuklah Abu Thalib. Tidak boleh mengirim makanan. Akhirnya habis duit Ummul Mukminin Khadijah itu untuk mendatangkan makan dari luar Pak. Itu 3 tahun ngasih makan orang Islam sama keluarga besar Rasulullah. Habis 3 tahun duit Ummul Mukminin Khadijah. Abu Thalib begitu selesai pemboikotan keluar, sakit sakratul maut. Nah sebelum sakratul maut itu Rasulullah sempat mengajak pamannya ini Pak, ayyu'am qul la ilaha illallah, paman ucapkan la ilaha illallah. Kau bersyahadat paman, masuk surga kau paman. Itu akan menjadi hujah bagiku untuk memohonkan ampun pada Allah. Ucapkan syahadat paman. Datang konco-konconya Pak, Abu Jahal sama Abu Umayyah. Jangan ucapkan kalimat itu Abu Thalib. Lebih tua keyakinan kita daripada apa yang dibawa Muhammad ini. Kau pembesar Quraisy, apa nanti kata orang-orang Quraisy kalau kau masuk Islam? Itu dibisikkannya Pak. Akhirnya apa Bu? Digelengkan Abu Thalib kepalanya ke Rasulullah. Dia tidak mau mengucapkan syahadat. Meninggallah Abu Thalib dalam keadaan kafir. Rasulullah sebagai keponakan Bu, diangkatlah tangannya ke langit. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa pamanku. Banyak jasanya terhadap Islam. Dia sayang kepada Nabimu, rela kelaparan bersamaku. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Dijawab Allah lah melalui surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun keluarganya sendiri. Tidak diterima Pak. Jadi istilah bagi Allah tidak ada orang dalam Pak. Kalau kita ya ada orang dalam. Kalau Allah tidak ada Bu. Tidak syahadat, tidak mengucap password, mau keponakannya Nabi pun tidak akan diampulkan oleh Allah. Itu yang membuat Rasulullah terpukul betul Pak. Makanya kata Rasulullah, kalau bukan karena aku, pamanku ini diletakkan Allah di neraka yang paling bawah, tapi karena aku dimasukkan ke neraka yang paling ringan. Ditanya sahabat, bagaimana neraka yang paling ringan itu ya Rasulullah? Dipasangkan sendal di kaki, mendidih otak di kepala. Itulah yang paling ringan. Jadi bagi Allah Bu, tidak bersyahadat tidak bisa, dianggap musyrik tidak bisa saling mendoakan. Jadi jangan pakai perasaan. Saya pernah diprotes orang Pak, sampai dia bilang, Ustadz ini sesat nih, masa paman Rasulullah di neraka? Kata, itulah kalau pakai perasaan ngaji itu Pak.
Udah jelas Allah yang mengatakan sendiri. Gimana tuh? Allah yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Kecuali saya yang memandai-mandai, ya nanti ayat lah. Atau bahasa 113, jelas ayatnya Pak. Itu sedih betul Rasulullah. Makanya tuh pokoknya harus pandai-pandai kita membawa diri, siapa yang menjadi teman kita. Duduk sama orang, jangan cerita duit masuk terus Pak, sakit kepala kita dibuatnya. Kadang duduk di masjid awak menenangkan jiwa Pak, cerita bisnis, wah itu yang kacau kepala itu dibuatnya Pak. Hati kita ini kan cenderung kepada benda Pak. Kalau udah di masjid itu hilang-hilangan lah cerita duit masuk, cerita bisnis. Kalau mau cerita bisnis duduklah kedai kopi, ada tempatnya ya kan di masjid. Di masjid kuat setannya. Nah kemudian Bu, dihiburlah oleh Allah Rasulullah melalui surat Al-Qasas ayat 56 Pak. Apa kata Allah? Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang kau kasihi. Nah, itu kata Allah Pak. Itu suka-suka aku kata Allah. Ke siapa aku mau mengasih petunjuk. Disitulah terhibur hati Rasulullah. Memang kita tidak bisa ngasih petunjuk kepada orang Pak. Yang ngasih hidayah itu murni Allah. Jadi bukan kita yang ngasih hidayah kepada orang, Allah yang mau ngasih, dengan syarat orang itu pun mau menolong dirinya. Contohnya nih Bu ya, Umar bin Khattab itu kan rencana mau membunuh Rasulullah tuh Pak. Dia mau membunuh Rasulullah, akhirnya berbalik jadi sayang kepada Rasulullah. Nah itu karena dia memang ada hatinya ingin kepada kebenaran. Tapi kalau yang enggak Bu, Abu Lahab udah turun bagai ayat Pak tentang tabat yada habil habi wa tama'allah. Itu kan untuk Abu Lahab dan istrinya. Sudah dijamin masuk neraka, ayat itu turun 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal Pak. Sebetulnya kan kalau memang dia mau dapat petunjuk tuh Pak ya, masuk Islam aja lah kita, batal langsung ayat itu Pak. Tapi Allah sudah katakan dia bakal masuk neraka, tidak ada lagi yang bisa ngasih dia hidayah, tidak ada lagi yang bisa ngasih dia peringatan. Abu Lahab itu tragis matinya Bu. Pasal sikit aja Pak, kena pukul kepala pakai kayu benanah, itu mengeluarkan bau yang teramat busuk. Saking busuknya, istrinya sendiri Ummu Jamil tidak sanggup tinggal sama dia Pak. Nah, berapa busuknya kira-kira. Akhirnya apa Pak? Meninggal dia di rumahnya sendiri. Cara mengeluarkan dari rumah itu disodok pakai kayu Pak. Nah, itulah siksaan dia di dunia Pak. Nah, ada orang berani megang jasadnya, saking busuknya tuh. Didorong pakai kayu sampai masuk ke lubang, menutupnya pakai batu dari jauh Pak, dilempar. Itulah hukuman dia di dunia. Dan hebatnya Bu, pemerintah Arab Saudi mempertahankan rumah Abu Lahab itu sampai hari ini. Dan siapapun yang lewat rumah Abu Lahab kalau pergi umroh, pasti mencium bau yang teramat busuk. Tahan baunya Pak, udah 1500 tahun. Jadi orang kalau lewat rumah kampung Abu Lahab itu pasti berlari Pak, karena bau busuk. Sampai hari ini, itu hebatnya pemerintah Arab Saudi itu dipertahankannya Pak. Sama sekali tidak diganggu rumah Abu Lahab itu sampai hari ini. Tetap mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Nah, jadi ini menjadi acuan bagi orang untuk mempertebal keimanannya kepada Allah. Jangan sampai kita salah mencari teman, jangan sampai terlalu mencintai dunia. Kejarlah dunia ini untuk modal kita ke akhirat. Ini kayak mana Pak? Beli baju sanggup sampai 500.000, beli mukena 2 juta, beli tas tiap sebentar, apalagi ibu-ibu nih Pak ya, lain jilbab, lain tas, lain jilbab, lain tas. Asal nyumbang 2.000 terus Pak, 2.000 masuk kota ini Pak. Doa panjang lah Pak, mana lah bisa 2.000 masuk surga. Kadang ada cara-cara makan di masjid, malah bawa tupperware dari rumah, disalinnya lauk masjid tuh Pak. Udah lah nggak nyumbang, ambil pula lagi. Jadi mudah-mudahan beberapa ayat ini bisa membuat kita semakin mengecas iman kita kepada Allah.
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.